Di sebuah ruangan berarsitektur tua di Jakarta, lampu kristal menggantung dengan sinar temaram. Di kursi megah berbalut kain merah, Megawati Soekarnoputri duduk dengan tatapan tajam, matanya seperti menembus dinding waktu. Suaranya pelan, namun bergetar penuh wibawa, kekuasaan tidak boleh lepas dari genggaman kita. Di sekitarnya, para elit politik senior mengangguk penuh hormat, seolah mendengar titah seorang ratu yang tak tergantikan. Di luar sana, kabar tentang sosok lain mengalir deras. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, perlahan menjadi pusat perhatian publik. Dengan gaya sederhana, ia belusukan ke desa-desa, menyapa petani, mengangkat tradisi Sunda, dan membawa program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil. Setiap langkahnya bukan hanya sebuah kebijakan, melainkan janji perubahan yang membangkitkan asa. Kontras itulah yang membuat Megawati gelisah. Ia adalah simbol masa lalu yang berakar kuat dalam sejarah, tetapi kini ia melihat sebuah ancaman nyata dari figur yang berangkat dari bawah. Deddy itu harus diawasi, bisik seorang penasihat, menambahkan api pada kegelisahan yang sudah membakar hati Megawati. Dari balik jendela rumahnya di Subang, Deddy Mulyadi merenung. Di hadapannya terhampar sawah yang hijau, simbol kesederhanaan rakyat yang ia perjuangkan. Namun ia tahu, langkahnya tak akan mudah. Di balik senyum ramahnya kepada warga, Deddy menyimpan keyakinan, perjuangan melawan elit politik bukan sekadar pertempuran kebijakan, melainkan pertarungan ideologi, antara kekuasaan lama yang mempertahankan singgasananya, dan harapan baru yang berakar di tanah rakyat. Bisikan mulai beredar di kalangan wartawan politik, Megawati tidak akan tinggal diam. Pertemuan demi pertemuan digelar, strategi demi strategi dirancang. Beberapa pejabat pusat bahkan terang-terangan memperingatkan Deddy untuk tidak terlalu menonjol. Namun semakin ditekan, semakin kuat simpati rakyat mengalir kepadanya. Bayangan konflik itu semakin nyata ketika dalam sebuah acara kenegaraan, tatapan mata Megawati dan Deddy bertemu. Sejenak ruangan terasa beku. Deddy membungkukkan badan memberi salam, namun Megawati hanya menatap dingin, tanpa senyum, tanpa kata. Sebuah pesan tak kasat mata terkirim, ada jurang yang membentang di antara mereka. Para analis politik mulai berbisik di televisi, apakah ini awal dari benturan dua generasi? Elit lama dengan kejayaannya, melawan figur baru yang membawa napas perubahan. Pertanyaan itu terus bergema, membuat publik menunggu dengan tegang arah cerita politik negeri. Dan di tengah segala kegaduhan itu, satu hal menjadi jelas, bayangan elit lama kini sedang menutupi cahaya harapan baru. Pertarungan belum dimulai, tapi dentuman genderang perang sudah terdengar samar di kejauhan. Matahari pagi menyinari sawah yang luas di Purwakarta, tempat Deddy Mulyadi berdiri di pematang sawah bersama para petani. Tangannya tak segan kotor oleh lumpur, ia menanam padi sambil bercengkerama dengan warga. Senyum mereka tulus, berbeda jauh dari senyum basa-basi para pejabat pusat. Pemerintah ada bukan untuk duduk di singgasana, tapi untuk menunduk di tanah rakyat, ujar Deddy, suaranya menggema, mencatatkan kesan mendalam di hati orang-orang yang mendengarnya. Program beasiswa untuk anak petani menjadi kebijakan pertamanya yang benar-benar mengguncang. Anak-anak desa yang tadinya tak berani bermimpi kini mulai berbicara tentang universitas dan masa depan yang lebih cerah. Para ibu meneteskan air mata haru ketika nama anak mereka terpampang dalam daftar penerima bantuan. Sebuah harapan baru mulai tumbuh, harapan yang selama ini tak pernah datang dari pusat kekuasaan. Namun, berita tentang keberhasilan Deddy sampai juga ke telinga Jakarta. Di sebuah rapat terbatas, seorang elit senior berkata dengan nada getir, dia itu pintar sekali memikat hati rakyat. Kalau dibiarkan, Jawa Barat bisa menjadi batu loncatan besar baginya. Megawati mendengarkan dengan wajah serius, menyadari bahwa popularitas Deddy bukan sekadar isu lokal, melainkan ancaman yang bisa menjalar ke politik nasional. Sementara itu, di kampung-kampung Jawa Barat, mural-mural bergambar Deddy mulai bermunculan di tembok-tembok. Warga melukisnya dengan pakaian sederhana, dikelilingi oleh petani, nelayan, dan anak-anak sekolah. Lukisan itu menjadi simbol bahwa Deddy bukan hanya gubernur, tetapi juga wakil hati rakyat. Di sisi lain, oposisi diam-diam mulai menebar isu bahwa program Deddy hanyalah pencitraan. Media tertentu diberi ruang untuk menyebarkan keraguan. Namun, setiap kali isu itu muncul, rakyat dengan lantang membela gubernurnya. Dia yang pertama kali datang ke sawah kami, bukan mereka, ujar seorang petani tua yang diwawancara televisi. Pembelaan itu membuat lawan-lawannya semakin geram.
Pertemuan akbar di sebuah lapangan terbuka menjadi puncak kepercayaan rakyat. Puluhan ribu orang hadir, membawa spanduk bertuliskan, Jawa Barat untuk rakyat. Sorak-sorai menggema ketika Dedi berdiri di atas panggung sederhana, tanpa jas mewah, hanya dengan ikat kepala Sunda di kepalanya. Suaranya bergetar, selama rakyat berdiri di belakang saya, tak ada kekuatan yang bisa menumbangkan perjuangan ini. Sorak itu bagai gemuruh petir yang mengguncang jantung para elit di Jakarta. Bagi rakyat Jawa Barat, Dedi bukan hanya gubernur, ia adalah simbol kebangkitan dari penindasan lama. Bagi Megawati dan barisan elit, ini adalah peringatan bahwa kursi kekuasaan mereka sedang digoyang. Dan di balik semua itu, bayangan konflik semakin menguat. Harapan yang tumbuh di tanah Sunda kini sedang menyalakan api besar, yang lambat laun akan menjalar ke pusat kekuasaan. Pertarungan bukan lagi sekadar wacana, ia sudah menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Di tengah riuhnya dukungan rakyat Jawa Barat, sebuah kejutan politik datang dari arah yang tak terduga. Diah Pitaloka, seorang kader muda PDIP yang selama ini dikenal vokal dan idealis, berdiri di depan podium kampus Bandung, suaranya lantang namun bergetar. Program Gubernur Dedi Mulyadi adalah bukti nyata keberpihakan pada rakyat. Kita tidak boleh menutup mata hanya karena berbeda bendera politik. Kalimat itu meledak bagai petir di siang bolong. Ucapan dia menyebar cepat ke media. Wartawan berebut menuliskan headline, kader PDIP dukung program Dedi Mulyadi. Para petinggi partai terperanjat. Di Jakarta, Megawati membaca berita itu dengan wajah menegang, tangannya mengepal erat di atas meja kayu. Anak itu, berani-beraninya melawan arus, gumamnya dengan nada dingin. Bagi Dedi, dukungan itu seperti cahaya kecil di tengah gelapnya tekanan. Ia tahu betapa berisikonya langkah dia, namun justru itulah yang membuatnya semakin dihormati. Dalam pertemuan singkat yang penuh kerahasiaan di sebuah kafe kecil di Bandung, dia berkata lirih, "Saya tidak peduli dengan ancaman, Kang. Yang saya pedulikan hanyalah rakyat yang benar-benar merasakan manfaat dari kebijakanmu." Namun, langkah dia menjadi bara dalam sekam di tubuh PDIP. Para senior menilai sikap itu sebagai pengkhianatan. Bisikan keras terdengar di ruang rapat partai, ada wacana pencopotan jabatan, bahkan pemecatan. Tekanan demi tekanan dilancarkan agar dia menarik kembali ucapannya. Tapi ia tetap teguh, wajahnya tak gentar meski badai ancaman mengarah padanya. Di tengah tekanan itu, dia justru semakin dekat dengan rakyat. Ia turun langsung mendengarkan keluhan pedagang kecil, buruh, dan mahasiswa. Setiap langkahnya memperlihatkan bahwa ia bukan sekadar politisi, melainkan pejuang yang mencoba membuktikan bahwa politik bisa berpihak pada nurani. Keberanian itu membuat namanya kian dielu-elukan. Kemarahan, Megawati semakin membara. Dalam sebuah pertemuan tertutup, ia berkata tegas kepada lingkaran dalamnya, retakan di tubuh partai harus segera ditutup. Kalau tidak, kita akan kehilangan kendali. Kalimat itu bukan sekadar peringatan, melainkan tanda dimulainya manuver besar untuk mengisolasi dia sekaligus membungkam pengaruh Dedi. Rakyat pun mulai menyadari pertarungan tersembunyi ini. Media sosial dipenuhi dukungan untuk dia, tagar dia bersama rakyat menjadi trending, seolah menegaskan bahwa suara rakyat mulai mengalir ke arah yang berbeda dari partai penguasa. Bagi banyak orang, keberanian dia adalah simbol bahwa dinding kekuasaan lama tidak lagi kokoh. Retakan itu kini bukan hanya soal partai, melainkan simbol pergeseran zaman. Di balik senyuman Dedi dan keberanian dia, sebuah front baru mulai terbentuk, front yang tak lagi tunduk pada bayangan elit lama. Dan dari retakan kecil inilah, api konflik yang lebih besar siap menyala. Jakarta malam itu diselimuti hujan deras, namun di sebuah rumah megah berarsitektur kolonial, suasana justru semakin panas. Megawati duduk di kursi utama, dikelilingi para tokoh senior partai dan pengusaha besar yang selama ini menjadi penopang kekuasaan. Di meja panjang penuh berkas, satu peta Jawa Barat terbentang. Dedi Mulyadi sudah terlalu jauh, suara Megawati lirih tapi tegas. Jika kita biarkan, ia akan menjadi ancaman nasional. Seorang politisi senior mengangguk, lalu menyodorkan dokumen. Kami punya cara, opini publik bisa dibentuk, fitnah bisa digerakkan, kita kendalikan media, maka rakyat akan ragu padanya. Senyuman sinis merekah di wajah para elit. Mereka tahu, pertempuran bukan hanya di lapangan politik, melainkan juga di ruang persepsi. Sementara itu, Dedi duduk di ruang kerjanya di Gedung Sate. Angin Bandung malam menembus jendela, membawa rasa sejuk yang tak mampu menenangkan hatinya.
Ia tahu ada badai besar yang sedang disiapkan di ibu kota. Namun, ia memilih diam, memusatkan energi pada kerja nyata. Rakyat adalah bentengku, batinnya, sambil menatap foto anak-anak desa penerima beasiswa yang terpajang di dinding. Intrik mulai bergerak. Media-media besar serentak memuat isu miring, dugaan korupsi anggaran, proyek fiktif, bahkan tuduhan bahwa Dedi sedang membangun dinasti politik. Meski tanpa bukti kuat, berita itu menyebar bagaikan api menjilat ilalang kering. Benarkah Dedi hanya pencitraan? Menjadi headline yang membanjiri layar televisi dan portal berita. Dia Pitaloka, yang mendengar kabar itu, merasakan kemarahan bercampur ketakutan. Ia tahu ini bukan sekadar gosip, melainkan serangan sistematis. Dalam sebuah percakapan singkat dengan Dedi, ia berucap, "Kang, mereka akan menggunakan segala cara. Hati-hati, ini bukan lagi soal kebijakan, tapi soal hidup dan mati politik." Dedi hanya tersenyum tipis, "Saya sudah siap, dia. Karena saya tidak melawan untuk diri saya, tapi untuk rakyat." Namun, di balik fitnah itu, ada pertemuan-pertemuan gelap yang tak terpublikasi. Hotel-hotel mewah di Jakarta menjadi saksi bisu perundingan rahasia antara elit politik dan para pengusaha. Kesepakatan demi kesepakatan terjalin, dukungan finansial, barter proyek, hingga rencana menjatuhkan nama Dedi di panggung nasional. Api dalam sekam itu kini mulai merambat. Rakyat Jawa Barat mulai merasa ada yang janggal. Meski isu negatif terus digencarkan, mereka yang bersentuhan langsung dengan program Dedi menolak percaya. Di pasar-pasar tradisional, di warung kopi, di sawah, pembicaraan rakyat satu suara, mereka takut pada perubahan, itulah sebabnya Dedi diserang. Dukungan justru semakin menguat. Di titik inilah dua dunia tampak berhadapan jelas, elit politik dengan kekuatan media dan intrik, melawan rakyat yang memeluk harapannya pada sosok sederhana dari tanah Sunda. Dan dari sekam yang menyala, itu, percikan api mulai menyulut bara perlawanan yang tak lagi bisa dipadamkan. Pagi itu, Jakarta dikejutkan oleh berita yang menghantam layar televisi nasional dan halaman depan semua surat kabar, skandal korupsi Gubernur Jawa Barat terbongkar. Foto Dedi terpampang besar, berdampingan dengan angka-angka fantastis yang diklaim sebagai kebocoran anggaran. Di media sosial, tagar-tagar Dedi korupsi merajai trending topik. Badai fitnah akhirnya dilepaskan. Dedi membaca berita itu di ruang kerjanya. Tangan yang biasanya tenang kini mengepal di atas meja kayu. Ia tahu ini rekayasa, namun kekuatan media membuat kebenaran terbalik sekejap mata. "Mereka benar-benar ingin menghancurkan saya," gumamnya pelan, menatap keluar jendela di mana bendera Jawa Barat berkibar lemah diterpa angin. Sore harinya, konferensi pers digelar oleh salah satu lembaga swasta yang disebut-sebut independen, menuding Dedi menyalahgunakan dana proyek pembangunan desa. Padahal laporan itu penuh kejanggalan, namun sorotan kamera membuatnya tampak seolah nyata. Wartawan berkerumun, pertanyaan-pertanyaan tajam diarahkan, dan Dedi hanya menjawab singkat, "Saya tidak pernah mencuri sepeser pun dari rakyat." Dia Pitaloka, yang mengikuti perkembangan dari Bandung, merasa darahnya mendidih. Ia segera menghubungi Dedi lewat telepon. "Kang, ini jelas jebakan. Jangan diam saja, rakyat perlu tahu kebenaran." Namun suara Dedi tetap tenang, meski terdengar berat, "Dia, semakin saya membela diri, semakin mereka akan bilang saya bersalah. Yang harus bicara bukan saya, tapi rakyat." Dan benar saja, keesokan harinya rakyat bergerak. Dari Purwakarta hingga Garut, dari Cirebon hingga Sukabumi, ribuan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Kami percaya Dedi, dan fitnah tidak akan menghapus kebenaran." Pasar tradisional yang biasanya ramai dengan transaksi kini bergemuruh dengan yel-yel perlawanan. Namun, serangan balik dari elit tidak berhenti. Akun-akun bayaran di media sosial menggempur dengan narasi baru, menyebut bahwa demonstrasi rakyat hanyalah bayaran Dedi untuk menutupi dosanya. Video-video editan beredar luas, menampilkan potongan ucapan Dedi yang dipelintir. Setiap kebaikan yang ia lakukan diputarbalikkan menjadi alat tuduhan. Di sisi lain, Megawati menerima laporan bahwa operasi fitnah berjalan sesuai rencana. "Biarkan ia jatuh oleh opini publik, bukan oleh tangan kita," ucapnya dingin di hadapan lingkaran dalamnya. Kalimat itu menggambarkan strategi, membunuh reputasi tanpa harus menyentuh hukum. Namun, apa yang tak disangka elit adalah gelombang simpati rakyat justru semakin besar. Fitnah yang dimaksudkan untuk menghancurkan, malah menjadi pemantik perlawanan. Di balik setiap tuduhan,
rakyat Jawa Barat justru menemukan alasan baru untuk berdiri lebih tegak di belakang pemimpinnya. Dan badai fitnah yang mengguncang itu, tanpa disadari, telah menyalakan bara api yang akan sulit dipadamkan. Di ruang rapat DPP PDIP, suasana tegang menyelimuti udara. Dia Pitaloka duduk di kursi panjang, dikelilingi senior-senior partai yang menatapnya dengan tatapan penuh tekanan. Seorang petinggi berbicara tajam, "Dia, kau kader partai ini. Tidak ada tempat bagi pengkhianat. Tarik ucapanmu, atau bersiaplah menghadapi konsekuensinya." Dia menggenggam jemarinya sendiri di bawah meja, keringat dingin mengalir, tapi matanya tetap menatap lurus. Setelah rapat bubar, ia berjalan keluar gedung dengan langkah berat. Mobil-mobil mewah para politisi berjejer di halaman, namun dia memilih menatap langit senja Jakarta. Di hatinya, pertarungan semakin sengit antara janji setia pada partai yang membesarkannya, atau panggilan nurani untuk berdiri bersama rakyat yang sedang dizalimi. Malamnya, ia menyalakan televisi di apartemen kecilnya. Tayangan berita memperlihatkan ribuan rakyat Jawa Barat yang berdemo membela Dedi, dengan teriakan, "Kami percaya Dedi." Air mata dia menetes tanpa ia sadari. "Apakah aku tega membiarkan mereka berjuang sendiri?" Bisiknya lirih, suaranya pecah oleh keraguan. Beberapa jam kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal masuk. Suara di ujung telepon penuh ancaman, "Ingat keluargamu, dia. Jangan sampai mereka jadi korban ambisi politikmu." Ia tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ancaman itu menegaskan bahwa ia benar-benar berada di persimpangan yang berbahaya. Di sisi lain, Dedi mencoba menenangkannya dalam pertemuan rahasia di sebuah rumah sederhana di Bandung. "Dia, saya tidak ingin kau hancur karena berdiri di pihak saya. Kau masih muda, masa depanmu panjang." Tapi dia menatap Dedi dengan mata berkaca-kaca, "Kang, politik tanpa keberanian hanyalah kemunafikan. Jika saya diam, apa bedanya saya dengan mereka?" Keputusan itu akhirnya ia ambil di sebuah forum mahasiswa di Bandung. Dengan suara lantang, ia menegaskan sikapnya, "Saya tidak akan mundur. Selama rakyat bersama Dedi, saya pun akan berdiri di barisan itu. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan hati nurani." Tepuk tangan menggema, sorak mahasiswa membuat ruangan bergetar. Kabar itu sampai ke Jakarta dalam hitungan jam. Megawati marah besar, "Anak itu sudah lewat batas." Teriaknya, tangannya menghantam meja. Intrik pun bergerak lebih keras, ada rencana untuk memecat dia, sekaligus mempermalukannya di depan publik agar tak ada lagi kader muda yang berani melawan. Namun bagi rakyat, keputusan dia justru menyalakan semangat baru. Mereka melihat bahwa perlawanan bukan hanya milik Dedi seorang, melainkan sudah menular ke generasi muda yang berani menentang arus. Dan di persimpangan itulah, dia telah memilih jalannya, jalan yang penuh duri, tapi juga penuh harapan. Jalan-jalan utama di Jawa Barat mendadak dipenuhi lautan manusia. Dari Purwakarta, Cianjur, hingga Garut, rakyat berbondong-bondong turun ke jalan membawa spanduk dan bendera buatan sendiri. Di setiap sudut kota, teriakan lantang menggema, "Kami percaya Dedi. Kami bersama dia." Gelombang manusia itu bukan sekadar protes, melainkan simbol perlawanan rakyat kecil terhadap elit politik yang dianggap menindas mereka. Di Bandung, lapangan gazebo dipenuhi puluhan ribu orang. Para petani membawa hasil panennya sebagai simbol perjuangan, nelayan mengibarkan jaring, dan mahasiswa mengangkat buku-buku mereka tinggi-tinggi. Semua menyatu dalam lautan massa yang berteriak serentak, "Hidup rakyat! Hancurkan fitnah!" Suasana begitu emosional, seolah Jawa Barat menjadi pusat kebangkitan baru bangsa. Di tengah massa, Dedi berdiri di atas panggung sederhana. Tanpa jas resmi, hanya dengan ikat kepala Sunda, ia menatap lautan manusia dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Saya hanyalah orang kecil yang diberi amanah. Jika saya dijatuhkan, biarlah. Tapi jangan biarkan suara rakyat ini dibungkam." Sorak-sorai meledak, menyapu seluruh lapangan seperti gemuruh petir. Namun, di Jakarta, kabar ini membuat elit politik gelisah. Televisi nasional menayangkan demo dengan narasi miring, menyebut massa hanyalah provokasi yang dibiayai. Megawati menatap layar televisi dengan wajah menegang, lalu berbisik pada orang kepercayaannya, "Jika ini dibiarkan, Jawa Barat akan menjadi simbol pemberontakan. Kita harus bertindak cepat." Di balik layar, aparat mulai digerakkan. Polisi ditempatkan di titik-titik strategis, intel menyusup ke barisan demonstran. Ada upaya untuk memecah barisan,
menciptakan kericuhan agar rakyat tampak anarkis. Namun, rakyat justru menahan diri. Mereka bernyanyi, berdoa, dan menari jaipong di jalanan, menjadikan perlawanan sebagai pesta kebudayaan yang tak mudah diprovokasi. Dyah Pitaloka muncul di tengah demonstrasi. Mahasiswa di Depok. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jangan takut. Sejarah ada di pihak kita. Kekuasaan bisa menindas, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Sorak-sorai mahasiswa menyambut, mengibarkan poster bergambar dirinya dan Dedi berdampingan. Simbol persatuan semakin kokoh. Gelombang perlawanan itu merambat cepat ke media sosial. Video lautan manusia di gazebo viral, jutaan kali ditonton, dengan komentar yang sebagian besar mendukung. Tagar-tagar rakyat lawan fitnah mendominasi jagat maya, menenggelamkan narasi bayaran dari elit politik. Rakyat bukan lagi hanya objek, mereka telah menjadi subjek utama dalam panggung perlawanan. Di malam hari, ketika demonstrasi mereda, dari kampung ke kampung rakyat menyalakan obor sebagai simbol tekad. Obor-obor itu berderet di jalanan, membentuk cahaya panjang menembus gelap malam. Dari udara, terlihat jelas Jawa Barat sedang menyala, bukan hanya oleh api obor, tapi oleh api perjuangan. Gelombang perlawanan sudah tidak terbendung lagi. Di sebuah ruangan tertutup di Jakarta, asap rokok menebal di udara. Para elit politik dan pengusaha duduk melingkar, wajah mereka serius, mata menatap peta Jawa Barat yang terbentang di meja. Demo itu tidak boleh dibiarkan membesar. Kita harus memutus aliran energi rakyat, kata seorang politisi senior dengan suara berat. Megawati hanya mengangguk pelan, lalu menambahkan, hancurkan moralnya. Jika Dedi kehilangan dukungan, rakyat akan bubar dengan sendirinya. Rencana pun disusun dengan detail. Media diarahkan untuk terus menyorot sisi negatif, menampilkan kericuhan kecil, membesar-besarkan bentrokan, bahkan menyisipkan narasi bahwa perlawanan rakyat hanya ulah segelintir provokator. Di saat yang sama, aparat diperintahkan memperketat pengawasan, menangkap aktivis muda, dan menekan mahasiswa agar tidak lagi turun ke jalan. Namun, di Bandung, Dedi dan tim kecilnya mengatur strategi balasan. Pertemuan digelar di sebuah rumah tua milik sahabat lama. Di sana hadir pula Dyah Pitaloka. Kita tidak boleh hanya defensif, ujar Dyah, matanya menyala. Kita harus melawan dengan kebenaran, dengan data, dengan wajah rakyat yang nyata. Biarkan publik melihat siapa yang sebenarnya berbohong. Dedi mengangguk, meski wajahnya tampak lelah. Tapi hati-hati, mereka bermain kotor. Jika kalian terlalu vokal, keselamatan kalian bisa terancam. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Namun satu persatu mereka mengangguk, perlawanan ini sudah tidak bisa lagi mundur. Di Jakarta, operasi gelap mulai berjalan. Telepon-telepon pejabat daerah disadap, aliran dana program desa dipelototi untuk mencari celah, bahkan ada wacana menggiring kasus Dedi ke ranah hukum dengan tuduhan gratifikasi. Semua dilakukan bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menciptakan kesan bersalah. Kita harus lumpuhkan dia sebelum rakyat meluap lebih besar, kata seorang pejabat tinggi dengan nada dingin. Namun, justru di balik layar lain, simpul-simpul perlawanan rakyat juga mulai terorganisir. Mahasiswa membentuk aliansi lintas kampus, buruh dan petani menyatukan barisan, hingga tokoh agama mulai ikut angkat bicara. Mereka berkomitmen menjaga perlawanan tetap damai, tapi keras. Ini bukan sekadar membela Dedi, ini tentang membela martabat rakyat. Ketegangan semakin memuncak ketika sejumlah aktivis ditangkap malam-malam tanpa surat resmi. Kabar itu menyebar cepat di media sosial, memicu kemarahan rakyat. Demonstrasi esok harinya membengkak 2 kali lipat, meski media arus utama mencoba menutupinya. Semakin ditekan, semakin kita lawan, teriak mahasiswa di depan gedung sate. Pertarungan di balik layar kini semakin nyata, elit politik dengan intrik, fitnah, dan kekuasaan aparat, melawan rakyat dengan solidaritas, keberanian, dan harapan. Dua kekuatan ini bergerak berlawanan arah, dan benturan besar sudah terasa semakin dekat, seolah badai raksasa tengah berkumpul di langit politik Indonesia. Rapat darurat digelar di kantor pusat PDIP Jakarta. Suasana tegang, kursi-kursi dipenuhi kader senior dengan wajah masam. Megawati duduk di kursi utama, suaranya dingin dan menusuk, Dyah Pitaloka sudah menjadi duri dalam daging. Kita harus ambil keputusan. Beberapa kader setuju, namun sebagian lainnya terdiam, gelisah, bahkan tak berani menatap mata sang ketua umum. Untuk pertama kalinya,
suara perbedaan terdengar jelas di tubuh partai. Di Bandung, berita tentang kemungkinan pemecatan Diah menyebar cepat. Alih-alih melemah, dukungan rakyat justru semakin besar. Mahasiswa menggelar aksi bertajuk "Bersama Diah, Bersama Rakyat", sementara tokoh-tokoh muda partai mulai berani bersuara. Kalau keberanian dihukum, apa artinya partai ini? Seru seorang kader muda di media sosial. Kalimat itu menyebar luas, memicu perdebatan sengit antar anggota partai. Megawati semakin murka. Dalam forum tertutup, ia menegaskan, partai ini dibangun dengan disiplin, bukan dengan pembangkangan. Namun, di luar gedung, ribuan orang berdiri dengan poster bergambar Diah dan Dedi berdampingan, dengan tulisan besar, "Inilah politik nurani." Benturan ideologi kian nyata, partai yang menuntut loyalitas membabi buta, versus suara rakyat yang menuntut keberanian moral. Dedi sendiri mencoba menenangkan Diah. "Kamu sudah melakukan lebih dari cukup, Diah. Jangan biarkan dirimu hancur." Tapi Diah menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Kalau saya mundur sekarang, rakyat akan kehilangan harapan. Biarlah saya yang menjadi simbol retakan ini." Kata-katanya membuat Dedi terdiam, sadar bahwa perlawanan ini sudah melampaui dirinya sendiri. Puncak perpecahan terjadi saat sidang internal PDIP disiarkan bocor ke publik. Rekaman suara kader muda yang membela Diah viral di media sosial. Partai ini bukan lagi milik rakyat, tapi milik segelintir elit yang haus kuasa. Dalam hitungan jam, video itu ditonton jutaan kali. Badai opini tak terbendung, membuat citra PDIP terguncang hebat. Di daerah, banyak kader lokal kebingungan. Ada yang tetap setia pada Megawati, ada pula yang diam-diam mendukung Dedi dan Diah. Spanduk-spanduk partai mulai dicoret, kantor cabang digeruduk rakyat, bahkan ada kader yang berani keluar sambil berteriak, "Lebih baik bersama rakyat daripada bersama kebohongan." Suasana menjadi panas, hampir menyerupai pemberontakan internal. Megawati melihat semua ini dengan wajah muram, namun genggamannya pada kekuasaan tak mengendur. "Biarkan mereka keluar, yang setia akan tetap bertahan," katanya. Tapi di balik ketegasannya, ada kegelisahan yang tak ia tunjukkan. Untuk pertama kalinya, bayang-bayang kekuasaannya benar-benar terguncang. Dan dari retakan besar itu, lahirlah dua kubu yang tak lagi bisa disatukan. PDIP yang dulu berdiri kokoh kini terbelah, satu masih setia pada elit lama, satu lagi mulai menyatu dengan gerakan rakyat. Perpecahan itu bukan lagi rumor, tapi kenyataan. Dan di atas bara api inilah, panggung besar konfrontasi terakhir sedang dipersiapkan. Jakarta menjadi pusat perhatian seluruh bangsa ketika Forum Nasional digelar. Aula megah DPR MPR dipenuhi pejabat, tokoh partai, media, dan utusan rakyat dari berbagai daerah. Di panggung utama, Megawati duduk dengan wajah dingin, sementara Dedi Mulyadi berdiri tegak di seberangnya. Semua mata tertuju pada keduanya, seolah menunggu dentuman pertama dari pertarungan yang telah lama dipendam. Megawati membuka dengan suara lantang, penuh wibawa, "Negara ini tidak bisa dipimpin dengan populisme murahan. Apa yang kalian sebut perjuangan rakyat hanyalah kedok untuk melemahkan partai dan sistem yang telah kami bangun puluhan tahun." Sorak-sorai pendukung elit menggema, menutup telinga banyak orang dari kata-kata yang sebetulnya lahir dari rasa takut kehilangan kuasa. Dedi menatap langsung ke arahnya, suaranya tenang tapi penuh getar emosi. "Bu Mega, rakyat sudah terlalu lama menunggu. Mereka bukan lagi ingin janji, tapi keadilan. Kalau perjuangan rakyat dianggap populisme murahan, maka biarlah saya disebut murahan. Yang saya tahu, suara mereka lebih murni daripada intrik segelintir elit yang sibuk mempertahankan kursi." Kata-katanya membuat aula bergemuruh, sebagian bertepuk tangan, sebagian lainnya mencibir keras. Di barisan kursi tengah, Diah Pitaloka berdiri. Dengan suara lantang ia menambahkan, "Saya bagian dari partai ini, tapi saya juga bagian dari rakyat. Dan hari ini saya memilih berdiri bersama rakyat." Ucapannya meledak seperti petir di dalam ruangan, menegaskan perpecahan yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Kamera televisi menyorot wajah Megawati yang murka, sementara tepuk tangan rakyat bergemuruh di luar gedung. Di luar aula, ribuan massa memenuhi jalanan Jakarta. Poster bertuliskan, "Harapan ada di tangan rakyat," dikibarkan tinggi. Mereka menonton layar besar yang menyiarkan jalannya forum. Setiap kata Dedi dan Diah disambut sorakan dukungan, sementara setiap kalimat Megawati disambut teriakan perlawanan. Gelombang manusia itu menjadi simbol bahwa pertempuran ini bukan sekadar perebutan kekuasaan,
tapi perebutan arah bangsa. Situasi semakin panas ketika beberapa kader senior mencoba meredam dengan menawarkan kompromi. Tapi Dedi menolak, tidak ada kompromi pada ketidakadilan, tegasnya. Ucapan itu membuat suasana aula pecah, sebagian berdiri mendukung, sebagian meninggalkan ruangan dengan wajah marah. Perpecahan kini nyata di depan seluruh bangsa. Megawati akhirnya berdiri, suaranya bergetar menahan amarah. Kalau begitu, biarlah sejarah yang mengadili kalian semua. Ia meninggalkan panggung dengan langkah berat, namun bayangan kuasanya tampak mulai pudar. Di sisi lain, Dedi berdiri tegak, menyambut tepukan tangan yang membahana. Untuk pertama kalinya, harapan rakyat terasa lebih kuat daripada ketakutan pada elit. Hari itu, sejarah mencatat bukan hanya tentang konfrontasi Megawati dan Dedi, tetapi juga tentang lahirnya gelombang baru, sebuah perlawanan yang tak lagi bisa dibungkam. Dari jalanan hingga ruang parlemen, suara rakyat menggema, menandai babak baru politik Indonesia. Dan meski pertarungan masih panjang, satu hal kini jelas, rakyat telah menemukan keberanian untuk menantang kekuasaan lama.